Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah digital merupakan upaya kreatif dalam mensyiarkan Islam rahmatan lil alamin. Mari kita dukung dakwah digital Masjid Iqomah UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan senantiasa memberikan subscribe, like, dan komentarnya. Dan jangan lupa ya, senantiasa menjaga protokol kesehatan. Insya Allah kita tetap sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin keluarga besar umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mengharap ridho Allah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada siang hari ini kita masih diberi izin oleh Allah untuk melaksanakan perintah Allah, yakni melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini diberikan sehat walafiat lahir dan batin. Salawat serta salam semoga senantiasa dicurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga Nabi, para sahabat Nabi, para pengikut-pengikut Nabi, dan kita sebagai umatnya sampai akhir zaman. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang hidup di alam dunia tidak akan lama, tidak akan kekal, dan nanti kita akan menghadap Allah, yaitu di yaumil akhir atau hidup nanti di akhirat. Oleh karenanya pada kesempatan ini kami ingin memberikan renungan Jumat, yaitu tentang bagaimana kalau kita hidup di alam dunia ini tidak diurus oleh kita sendiri, tidak diurus oleh manusia itu sendiri, tetapi kita ingin diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya kalau kita ingin diurus oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 5 hal yang perlu kita penuhi dan perlu kita camkan bersama. Yang pertama adalah kalau hati kita ingin diurus oleh Allah, hati kita harus tulus. Hati kita harus tulus. Hati kita harus pasrah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya ciptaan Allah tidak akan sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi yang pertama, hati itu harus tulus. Jadi kita mempunyai hati, ada hati yang salim, yang selamat menurut Imam Ghazali, ada hati yang sakit, qalbun marid, dan juga ada hati yang mati, qalbun mayit. Jadi kalau kita mempunyai hati yang tulus, hati yang benar-benar pasrah kepada Allah, maka mudah-mudahan kita termasuk hati yang qalbun salim, yang senantiasa hati ini jernih,
apabila menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hati yang sakit adalah hati yang senantiasa tidak menerima apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hati yang mayit, hati yang tertutup. Oleh karenanya di dalam kebahagiaan hidup di dunia menurut Ibnu Mas'ud, salah satunya adalah yang pertama, kita harus mempunyai qalbun syakir, hati yang senantiasa bersyukur, hati yang senantiasa pasrah, hati yang senantiasa menurut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tidak ada istilah kalau kita misalnya anak kita sekolah, maka kita suka mengatakan hati-hatilah nak di sekolah, hati-hatilah kalau jajan, hati-hatilah kalau berteman, hati-hatilah kalau belajar dan lain sebagainya. Tidak otak-otaklah nak di sekolah, otak-otaklah nak di jalan, tidak, tapi hati. Jadi hati inilah yang harus tulus pada Allah Subhanahu wa taala kalau kita mau diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab hati ini di dalam salah satu hadis, idza saluhat suluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Apabila sesuatu itu baik, maka baiklah semuanya. Apabila sesuatu itu jelek, maka jeleklah semuanya. Ala wahiyal qalbu. Apakah itu? Itu hati. Jadi yang pertama, kalau kita mau diurus oleh Allah, hati kita harus tulus. Yang kedua, yaitu kalau kita mau diurus oleh Allah, ibadah kita harus bagus. Ibadah yang kita lakukan, baik ibadah mahdoh ataupun goer mahdoh, itu harus bagus sesuai dengan aturan, tata cara, upacara dan acaranya yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana indikasi ibadah ini ada 3. Yang pertama, niat ikhlas karena Allah. Kemudian yang kedua, amal yang kita lakukan adalah amal soleh, bukan amal salah. Kemudian yang ketiga adalah tujuannya mardotilah, ingin mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau 3 hal ini ada pada setiap kita dalam melakukan sesuatu, maka itu termasuk konteks ibadah. Ibadah dalam artian ibadah yang muamalah. Jadi semua kegiatan siklus kita ini ibadah. Kalau itu niatnya ikhlas, ikhlas tidak bisa diucapkan, tapi bisa diamalkan. Tidak bisa dilihat secara ucapan, tapi dilihat dari konteks pelaksanaan. Tidak ada istilah saya mah ikhlas. Biasanya kalau diuji itu ujung-ujungnya tidak ikhlas. Oleh karenanya ikhlas itu tidak diucapkan. Seperti dalam surat Al-Ikhlas kan sering dijelaskan. Jadi surat kulhu itu di dalamnya enggak ada ikhlas kan. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak ada di dalamnya kalimat ikhlas. Berarti ikhlas ini satu kalimat yang memang tidak usah disebutkan tapi ada dalam pelaksanaannya. Jadi itu ikhlas, bersih, benar-benar bersih. Jadi yang kedua, ibadah kita harus bagus kalau kita mau diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ibadah yang mahdoh yang sudah ditentukan aturan, tata cara dan upacaranya. Kemudian yang ketiga, kalau kita mau diurus oleh Allah, hidup kita ini harus lurus. Hidup kita harus lurus, tidak terpengaruh dengan yang lainnya. Jadi benar-benar lurus sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan juga apa yang diperintahkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ingin kepada satu tujuan, biasanya untuk mencapai tujuan itu di pinggir-pinggir tujuan itu pasti ada tantangan, ada ancaman, ada hambatan dan ada gangguan. Maka kita harus terus lurus. Apalagi hidup ini penuh cobaan.
penuh godaan dan penuh tantangan. Kalau kita tidak mampu untuk mengatasinya, maka kita akan kebawa dengan apa yang mengajaknya itu. Jadi yang ketiga, hidup kita ini harus lurus kalau kita mau diatur oleh Allah. Kemudian yang keempat, ikhtiar kita harus terus menerus atau harus serius. Jadi ikhtiar yang kita lakukan ini harus serius, tidak setengah-setengah. Kalau kita sebagai mahasiswa belajar itu memang fokus, harus serius, tidak setengah-setengah pada karyawan, pegawai dan lain sebagainya. Jadi nanti kalau kita benar-benar serius, kemudian kalau tidak hasil, itu tidak apa-apa. Sebab yang dilihatnya itu adalah proses, bukan hasil. Jadi Allah itu akan melihat proses yang dilakukan oleh manusia, tidak dilihat hasilnya. Hasilnya itu bagaimana Allah. Begitu juga kita melakukan sesuatu, itu tidak dilihat hasilnya, tapi dilihat prosesnya. Prosesnya dilakukan enggak. Jangan sampai kadang-kadang sebelum dilakukan kita sudah menyerah. Banyak ini. Jadi oleh karenanya ikhtiar kita ini harus serius, harus fokus dalam berbagai hal. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah tobat harus terus menerus. Tobat ini adalah T-nya tidak, A-nya akan, B-nya berbuat, A-nya apa, T-nya terkutuk atau tercela. Jadi tobat itu adalah tidak akan ulangi berbuat apa yang tercela atau yang terkutuk. Jadi tobat itu harus terus menerus. Sebab kita tidak steril dari dosa. Semua punya dosa. Baik dosa kecil ataupun dosa besar. Banyaknya yang dosa kecil. Melihat orang yang pakaiannya tidak selaras kita omongkan, itu sudah dosa. Kita berjalan dari rumah ke kampus, berapa banyak semut yang terinjak, yang tidak disengaja, itu dosa. Banyak dosa-dosa kecil. Kita jalan ke sini, ada bunga orang lain kita petik, padahal oleh yang punyanya bunga itu dipusti-pusti, itu dosa. Apalagi dosa yang besar. Jadi dosa-dosa kita tidak luput dari dosa, dari kesalahan. Karena memang manusia itu tidak terlepas dari salah dan lupa. Al insanu mahalul khoto wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Tapi tempat salah dan lupa ini bukan jadi alasan, tapi sebagai pintu darurat. Jadi manusia tempat salah dan lupa ini sebagai pintu darurat, bukan alasan. Misalnya saudara-saudara mahasiswa disuruh tugas oleh dosen, kemudian tugas itu tidak terbawa atau lupa, sehingga dia mengatakan, Pak, kan kata Bapak al insan mahalul khoto wan nisyan. Manusia itu kan tempat salah dan lupa. Minggunya lagi ditanya mana tugasnya, kan kata Bapak al insan mahalul khoto wan nisyan. Terus sampai 3 kali. Ini bukan itu. Jadi tempat salah dan lupa itu bukan alasan. Itu tempat darurat. Apabila benar-benar memang benar-benar itu tidak bisa kita lakukan. Tugas itu memang lupa benar-benar. Tapi besoknya lagi lupa, itu bukan mahalul khoto wan nisyan, memang dia pelupa. Jadi oleh karenanya al khoto wan nisyan ini adalah sebagai bentuk darurat. Kalau tidak ada baru dipecah. Misalnya kalau kita naik pesawat, di sana ada tulisan kalau terjadi kedaruratan maka pecahkanlah kaca itu ya. Atau di bis kan juga ada. Itu kalau betul-betul darurat. Jangan coba-coba sewaktu tidak darurat kita pecahkan, baru oleng-oleng udah dipecahkan, itu nggak bisa. Nah begitu juga al insanu mahalul khoto wan nisyan, manusia tempat salah dan lupa itu bukan jadi alasan, tapi itu merupakan pintu darurat. Nah manusia itu tetap setiap saat mengandung dosa atau
atau membuat dosa, maka salah satunya adalah tobat. Jadi tobat itu harus terus menerus, tiada hari tanpa tobat. Syarat tobat yang pertama, kita menyesal terhadap sesuatu yang telah kita perbuat. Kemudian yang kedua, kita mengakui kesalahan itu. Yang ketiga, tidak akan mengulangi lagi. Jadi itu kalau tobat kepada Allah itu mudah. Akui kesalahan, menyesal, kemudian akan berbuat baik, maka Allah akan mengampuni. Tiada dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah, walaupun dosa musyrik. Kalau dosa musyrik itu sebelum dibawa mati, kalau ke bawah mati ya nggak akan diampuni. Tapi kalau belum mati dia ke akidah lagi, ke ubudiyah, maka dia akan diampuni. Misalnya kita berkata bahwa Allah itu banyak, lek mati, ya itu nggak akan diampuni. Tapi kalau begitu kita mengucapkan itu, kemudian ada beberapa hari kita ingat bahwa itu perbuatan musyrik, syirik, kemudian kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka Allah akan mengampuni. Jadi mudah kalau dosa kepada Allah. Tapi dosa kepada manusia ini yang paling sulit. Tambah satu, meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Mengakui kesalahan, menyesal, tidak akan berbuat baik lagi, kemudian juga meminta maaf. Nah, ini di tingkat maaf yang paling sulit pada manusia. Kadangkala ada istilah saya maafkan tapi sorry untuk melupakan. Ada bahasa Inggrisnya. Jadi begitu ketemu dia ingat lagi. Padahal kita maafkan dan lupakan. Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Ghafur. Oleh karenanya, marilah kita untuk terus menerus setiap hari kita tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hadirin jamaah Jumat yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya khususnya bagi diri khatib dan umumnya hadirin yang dimuliakan Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Yang kedua, ibadah kita harus bagus. Yang ketiga, hidup kita harus lurus. Yang keempat, ikhtiar kita harus serius. Dan yang kelima, tobat harus terus menerus. Itulah 5 hal yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan sudah selayaknya dan selaiknya kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hadir di sini diberikan sehat walafiat lahir batin, diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan diberikan anak-anak yang soleh dan solehah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaih. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa syurna bil iman wa adhilna jannata mal iman. Allahumma sabbitna mal iman wa ahrij minad dunya mal iman wa khadim lana minal jinni mal iman. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa adzabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal bagh ya'idukum la'alakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum.